1. Jadi untuk SD, MI kelas 5. Kemudian kalau untuk SMP, MTS kelas 8 ya Pak? Kelas 8. Ini. Kemudian Bapak dan Ibu, berapapun jumlah siswa, baik di SD, MI, SMP atau sanawi, begitu, itu sebanyak apapun yang diambil adalah kalau untuk SD 30 peserta, MI juga 30 peserta. Jadi misalnya kalau kurang dari 30 bagaimana Pak? Kalau kurang dari 30 otomatis semuanya masuk Bapak dan Ibu. Mas Khairul itu ya? Hai Mas Khairul. Iya, enggak perlu kayaknya. Halo Pak Budi. Jadi banyak apapun murid penjenengan yang ada di sekolah itu, maka yang diambil sampel untuk melaksanakan asesmen nasional sejumlah 30. Seperti SD Tempelan suatu misal, SD Tempelan muridnya ratusan, kelas 5-nya. Walaupun ratusan, yang diwajibkan ya hanya 30, tetapi itu sekolah tidak bisa memilih, tidak bisa memilih peserta siapa saja yang harus mengikuti. Itu nanti diacak oleh sananya, oleh sistem Bapak dan Ibu. Kemudian untuk SMP 35 ya Pak? 40 sorry. Untuk SMP berapapun siswanya, ini nanti yang mengikuti asesmen nasional adalah kelas 8 dan termasuk sanawi. Itu yang wajib mengikuti nanti hanya 45. Dari masing-masing baik SD, MI, SMP atau MTS, itu nanti masing-masing harus disertai dengan 5 siswa sebagai cadangan Bapak dan Ibu. 5 siswa sebagai cadangan. Kenapa harus ada cadangan? Dikhawatirkan pada waktu pelaksanaan asesmen nasional nanti, anak yang sudah terdaftar masuk sampel, masuk sebagai peserta asesmen nasional, itu nanti berhalangan atau tidak bisa mengikuti kegiatan asesmen nasional. Nah, maka bagi siswa yang tidak bisa tadi akan digantikan oleh peserta cadangan. Bagaimana pelaksanaannya? Peserta cadangan bisa menggantikan bagi peserta yang tidak bisa mengikuti, itu hanya bisa diakui ketika si cadangan atau peserta cadangan itu menggantikan mulai awal. Kesimpulannya, peserta cadangan itu tidak bisa menggantikan peserta itu di tengah-tengah pelaksanaan atau ketika pelaksanaan asesmen nasional itu sudah dimulai. Suatu contoh seperti ini. Pada waktu pelaksanaan asesmen nasional, anak yang sudah masuk pada sistem, masuk pada peserta, sudah bisa melaksanakan semua. Berarti yang 5 cadangan nganggur, kan begitu. Nah, ketika dalam perjalanan, ketika dalam waktu mengerjakan, salah satu anak kok ada kendala, akhirnya tidak bisa melanjutkan kegiatan itu. Maka tidak bisa peserta yang mengalami gangguan tidak bisa melanjutkan dalam pengerjaan asesmen nasional itu digantikan oleh cadangan. Jadi cadangan itu bisa menggantikan sejak awal. Jadi di tengah-tengah tidak bisa. Nah ini nanti yang berbicara sistem Bapak dan Ibu. Sistem. Ya, jadi misalnya kita punya anak di kelas 5, kami ingin aku mengikuti asesmen nasional. Tidak bisa dipaksakan seperti itu. Karena itu nanti akan diambil acak kepada Ibu. Jadi semua peserta, kalau misalnya SD, jumlah siswa kelas 5 SD itu jumlahnya berapa, nanti diacak oleh sana. Sana ada sistem, ya disitulah nanti yang akan memunculkan pesertanya. Bahkan hari ini sudah bisa diatur tentang DNS-nya ya. Nah, sudah muncul DNS-nya juga. Itu mengenai asesmen nasional, sehingga Bapak dan Ibu
Baik ini nanti untuk SMP atau SD. Yang SMP jumlah pesertanya nanti yang mengikuti ada 45, cadangannya juga 5 peserta. Pelaksanaannya seperti yang kami sampaikan tadi Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, di dalam pelaksanaan asesmen nasional ini memang harus benar-benar dipersiapkan, namun jangan menjadi beban bagi panjenengan. Karena apa? Karena asesmen nasional itu tidak membutuhkan kekhususan Bapak dan Ibu, tidak membutuhkan kekhususan. Artinya begini, tidak perlu punya rasa khawatir gek muridku gek iso garap, kan begitu, gek iso garap. Maka akhirnya oleh sekolah berbondong-bondong untuk mencari referensi, buku-buku dan sebagainya. Tidak, karena apa? Karena asesmen nasional ini kan tidak mengukur prestasi Bapak dan Ibu, yang notabene nanti di akhir kegiatan asesmen nasional nanti fungsinya adalah sebagai evaluasi diri sekolah. Juga tidak mengukur prestasi gurunya, juga tidak. Mulanya kemarin kalau ada yang menyampaikan, Pak saya tidak mampu mengajar kelas 5 karena nanti saya harus les dan sebagainya. Asesmen nasional tidak perlu waktu khusus untuk ngelesi Bapak dan Ibu. Tidak perlu waktu khusus. Karena apa? Karena asesmen nasional kan hanya perwakilan Bapak dan Ibu. Bisa semua ikut kelas 5 itu apabila pesertanya kurang dari SD 30, yang SMP kurang dari 40, 45. Kan begitu. Tapi rata-rata SMP kan mesti sudah full loh. Itu maka nanti akan munculnya suatu perwakilan atau sampling ini. Kemudian di dalam pekerjaannya Bapak dan Ibu, pekerjaan di situ tadi meliputi ada literasi, ada numerasi, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Nah, ini yang membedakan Bapak dan Ibu. Kalau pada ujian dulu yang mengerjakan siswa, sedangkan pada pelaksanaan asesmen nasional ini Bapak dan Ibu, semuanya terlibat, baik siswa, guru maupun kepala sekolah. Apa ya Pak? Ya. Jadi siswa yang mengikuti, siswa yang sudah masuk peserta, masuk kuota tadi, masuk pada sistem yang mengerjakan, kemudian guru juga melaksanakan, guru yang dimana semua guru, terus kepala sekolah juga mengerjakan. Hanya yang membedakan, kalau siswa nanti yang mengerjakan empatnya, yang mengerjakan literasi, yang mengerjakan numerasi, yang mengerjakan karakter, yang mengerjakan lingkungan belajar. Tetapi kalau Bapak Ibu guru dan kepala sekolah hanya 1 poin aja yang dikerjakan, yaitu tentang lingkungan belajar. Hanya itu. Jadi semuanya terlibat dan semuanya juga saling mengerjakan. Ini Bapak dan Ibu, jadi nanti tolong guru-guru juga harus bisa mengikuti dalam kegiatan seperti itu. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan tentang asesmen nasional ini juga saya dipersiapkan. Jadi untuk jadwal pelaksanaan kemarin sudah ada ya Mbak ya? Coba jadwal kegiatan pelaksanaan. Ya, enggak sering pelaksanaannya kan bulan September Oktober ya? September Oktober. Ini jadi untuk September Oktober. Kalau SMP kalau nggak salah di September. Untuk yang jajaran SMP dan sederajat, kemudian untuk SD dan sederajat itu ada di Oktober Bapak dan Ibu ini. Kemudian sebelum pelaksanaan itu nanti ada simulasi Bapak dan Ibu. Ada simulasi. Kami harapkan pada simulasi nanti semua sekolah mengikuti Bapak dan Ibu. Semua sekolah mengikuti. Iya, semua sekolah mengikuti. Dalam hal mengikuti itu kan ada 3 kategori Bapak dan Ibu. Sekolah yang mandiri, sekolah yang numpang, sekolah yang ditumpangi. Jadi sekolah mandiri artinya pelaksanaan asesmen nasional dilaksanakan sendiri.
Ada yang melaksanakan assessment nasional itu sekolah menumpang karena tidak punya fasilitas. Sedangkan yang ketiga adalah sekolah yang punya fasilitas lebih, maka ditumpangi oleh sekolah yang tidak punya fasilitas. Maka oleh karena itu dijalin kerjasama, koordinasi yang baik, komunikasi yang baik. Mumpung masih ada waktu, Bapak dan Ibu, bagi fasilitas sekolah yang fasilitasnya mungkin kurang, segera minta tolong. Tidak hanya satu jenjang, Bapak dan Ibu. Ini diciptakan suatu kerjasama yang bagus. Kalau SD, salah satu SD tidak mempunyai fasilitas kaitannya dengan asesmen nasional, bisa minta tolong menumpang pada jajaran SMP yang alhamdulillah SMP pasti sudah punya karena dulu SMP sudah pernah melaksanakan UNBK. Yang kali ini nanti akan melaksanakan ANBK. Berkaitan dengan simulasi, Bapak dan Ibu, simulasi nanti itu akan direncanakan beberapa kali dan jadwalnya juga sudah direncanakan, Bapak dan Ibu. Artinya kalau di situ kurang lebih ada 10 kali atau berapa kali gitu. Misalnya Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti di simulasi yang pertama, misalnya Bapak dan Ibu bisa mengikuti di simulasi yang kedua. Pertama, kedua kalau tidak bisa mengikuti simulasi yang ketiga. Pada dasarnya kewajiban penjenengan, kewajiban satuan pendidikan mengikuti sosialisasi, mengikuti simulasi itu hanya sekali, Bapak dan Ibu. Jadi kewajibannya satuan pendidikan mengikuti simulasi itu kewajibannya hanya satu kali. Tetapi hukumnya wajib. Hukumnya wajib, karena wajib maka sekolah wajib mengikuti. Nah, oleh karena itu sudah diantisipasi, waktunya tidak hanya sekali. Gani gek jadwal yang sudah ditentukan itu sekolah ada hal yang tidak memungkinkan untuk mengikuti, maka disediani waktu yang lain. Nah, waktu yang lain disitulah sudah diberikan gambaran rencana jadwal kegiatan simulasi yang beberapa kali, Bapak dan Ibu. Sehingga tadi seperti yang sudah kami sampaikan, jadwal yang pertama kok jenengan gak bisa mengikuti, maka penjenengan bisa mengikuti di hari yang lain pada jadwal yang kedua. Jadi pertama tidak bisa, kedua tidak bisa, penjenengan bisa mengikuti di kegiatan di hari berikutnya yang sudah ditentukan pada tahapan yang ketiga atau simulasi yang ketiga dan seterusnya. Kelihatannya di situ Bapak dan Ibu, simulasinya di sini sampai 4 kali Bapak dan Ibu. Sampai 8 kali, sampai 8 kali. Sehingga apa yang kami sampaikan tadi, kok misalnya jenengan isone mau nenggone pada saat kegiatan simulasi yang ke-8, ya gak apa-apa. Kok isone nenggone yang ke-6 tak, ya gak apa-apa. Sing penting sekolah itu pernah mengikuti simulasi yang wajib kan satu kali. Ini jadi prakteknya seperti apa. Dan di sini sudah ditentukan Bapak dan Ibu nanti dimulai tanggal 23 Agustus. 23 Agustus nanti ada simulasi yang pertama, simulasi yang kedua nanti 24 Agustus. Terus simulasi yang ketiga tanggal 25 Agustus. Simulasi yang keempat tanggal 26 Agustus. Simulasi yang kelima nanti 30 Agustus. Simulasi yang ke-6 nanti 31 Agustus, yang ke-7 1 September, yang ke-8 nanti dilaksanakan pada tanggal 2 September. Monggo jenengan kalau ada kegiatan bisa melihat jadwal itu sehingga salah satu jadwal yang sudah kami sampaikan tadi penjenengan bisa mengikuti, bisa memilih nanti, kan begitu. Tetapi seandainya ingin mengikuti 2 kali juga boleh ya enggak? Tidak boleh, hanya sekali. Oke, kecuali kalau jenengan mengikuti pertama kok gagal, hukumnya 1 kali Bapak dan Ibu. Jenengan mengikuti sekali gagal, mungkin karena jaringannya, mungkin karena apa, jenengan bisa mengulang
di jadwal yang lain. Tetapi kalau pertama jenengan kok sudah bisa lancar, maka tidak bisa mengikuti untuk kegiatan yang di tahap yang lain. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Jadi dari kami itu secara nanti akan disampaikan oleh Pak Slamet, Kasih Pembinaan SMP. Ya itu Bapak dan Ibu, sehingga nanti untuk kegiatan asesmen nasional ini nanti bisa berjalan sukses, bisa berjalan lancar, sehingga nanti dalam kegiatan seperti ini untuk tahun-tahun berikutnya bisa berjalan lancar pula. Itu gitu Bapak dan Ibu, yang penting adalah jangan menjadi beban dengan adanya asesmen nasional ini, karena asesmen nasional ini tidak menunjukkan prestasi kinerja guru, juga tidak membebani siswanya, juga ibaratnya tidak ada sanksi yang berkaitan dengan kelulusan atau sanksi yang berkaitan dengan PPDB. Ini tidak ada kaitannya itu Bapak dan Ibu. Yang penting adalah kegiatan asesmen nasional ini pada dasarnya untuk hasilnya berkaitan dengan evaluasi diri sekolah, yaitu berkaitan dengan satuan pendidikan di jenjangnya masing-masing. Itu nggih Bapak dan Ibu, sekiranya dari kami cukup karena kegiatannya ini padat banget. Mestinya kami ingin mendampingi panjenengan sampai selesai. Kemudian kami juga ingin berbicara lebih banyak pada panjenengan. Namun karena terbatasnya waktu Bapak dan Ibu, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik kelas 4 atau naik kelas 5? Dari masing-masing kelas itu wis aktif kabeh bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini, kami akan melanjutkan informasi dan mensosialisasikan yang terkait dengan pelaksanaan menjelang pelaksanaan asesmen nasional khususnya di Kabupaten Blora. Jadi kita harus mulai siap di awal. Perlu banyak yang harus kita tahu. Jangan sampai terjadi pelaksanaan AN yang sudah diprogram oleh pemerintah tidak tahu. Karena hasil pemantauan kami dari beberapa kepala sekolah, ini khususnya di jenjang SMP kemarin, kami temukan bahwa kepala sekolah ada yang tidak mendaftarkan putra-putrinya, kurang ya. Jadi punya siswa ada yang tidak didaftarkan. Nah, seperti ini yang tidak mendaftarkan putra-putrinya di ASN. Pak Epo tak Perkenalan dulu namanya siapa? Oh, belum waktunya Pak ini saya ditanya awal. Oleh karena itu Bapak Ibu izinkan nanti saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan sosialisasi asesmen dan melanjutkan informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid. Oleh karena itu kami pada hari ini sekalipun pertemuan kita hanya lewat virtual, namun kalau bisa bersilaturahmi secara langsung. Kalau di jenjang SD insya Allah sudah banyak yang tahu tentang saya. Saya Pak Slamet Dwi Cahyono, sehari-hari saya sebagai kasih pembinaan SMP.
Selanjutnya yang di SMP sudah dikasih lagi ya, karena setiap saat, setiap kali bisa bertemu. Kemudian hadir pula pada pagi hari ini teman kita dari Kemenak, yaitu MI Negeri Blora ya. MI Negeri Blora, alhamdulillah hadir. Ditambah rekan saya ini selalu bisa membantu pelaksanaan kegiatan kami jenjang MTS, yakni dari MTS Negeri Blora. Ditambah pula lembaga yang ada di pendidikan non formal kesetaraan ya, program paket. Ini alhamdulillah bisa bergabung juga pada kesempatan pagi hari ini lengkap. Jadi Kabupaten Blora pada hari ini menghadirkan semua unsur sekalipun dalam perwakilan. Nah, tugas-tugas yang nanti akan disampaikan, utamanya yang mewakili SD, yang mewakili korwilnya masing-masing agar bisa mensosialisasikan pula ke SD lingkungannya ya, di lingkungannya. MP juga demikian, MI, MTS, nanti pada anggotanya agar diinformasikan, dan pendidikan non formal kesetaraan PKBM. Ada kesetaraan paket baik paket A maupun paket B yang hadir pada pagi hari ini. Oleh karena itu akan kita mulai materi kita. Terus monggo. Kita akan memulai materi kita. Penjelasan-penjelasan yang sudah ada di dalam kegiatan kita, Bapak Ibu. Ya. Bahwa rapat koordinasi asesmen nasional di Kabupaten Blora pada hari ini sebenarnya menindaklanjuti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi Kabupaten Blora itu sudah melaksanakan dan mengikuti sosialisasi dari Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Ini sudah berkali-kali, dan puncaknya pada pagi hari ini Kabupaten Blora atau Kabupaten tingkat kabupaten mensosialisasikan pada sekolah-sekolah yang ditentukan, termasuk Bapak Ibu pada pagi hari ini itu sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Kabupaten. Informasi dari Pak Kabid tadi, khususnya jenjang SD, ya khususnya jenjang SD itu nanti akan diadakan secara tatap muka. Nah, siapa yang akan mengikuti asesmen tadi sudah dijelaskan bahwa asesmen nasional ini ada AKM, asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini nanti dikhususkan kepada guru dan kepala sekolah. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu kepala sekolah yang secara langsung bisa hadir, kami ucapkan terima kasih. Nanti yang admin maupun operator yang hadir yang mengikuti kegiatan ini agar disampaikan pula Bapak Ibu gurunya, kepala sekolahnya, karena besok pada pelaksanaan kegiatan itu Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah itu akan mengikuti kegiatan yang sama ya. Selanjutnya, nah ini Mas Menteri kita ya sudah merancang di Pusmenjar sudah merancang asesmen nasional akan diselenggarakan di bulan September dan Oktober 2021. Mudah-mudahan tidak ada pergeseran waktu karena
dari waktu ke waktu ini bergeser. Bahkan Mas Menteri pada press release-nya pagi tadi itu beliau mengajak kita, baik murid maupun guru, kepala sekolah, untuk bersabar terkait dengan perpanjangan PPKM, ya, perpanjangan PPKM. Jadi Mas Menteri mengajak pada kita harus sabar dulu dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, sekalipun Kabupaten Blora insya Allah juga akan menyelenggarakan tatap muka sambil menunggu surat edaran dari Bapak Bupati. Namun sekolah saat ini segera menyiapkan, ya, jadi simulasinya seperti apa para siswa untuk hadir ke sekolah pagi, karena kita sudah melaksanakan sebelumnya. Jadi pelaksanaan asesmen nasional nanti diperkirakan dengan jadwal September dan Oktober. Nah, baik itu ya. Jadi Mas Menteri Gambarannya itu selanjutnya Bapak dan Ibu, informasi awal tentang pelaksanaan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, ini memang hal yang baru bagi teman-teman kita, baik itu MI, SDMI ya, utamanya di SDMI. Tadi sudah disampaikan bahwa pelaksanaan ANBK bagi jenjang SMP insya Allah tidak ada hambatan. Hampir semua SMP di Kabupaten Blora itu sudah bisa melaksanakan ANBK secara mandiri, ya, secara mandiri. Karena tahun-tahun sebelumnya sudah pernah melaksanakan UNBK, sehingga fasilitas sudah menunjang. Sedangkan teman-teman dari SDMI ini ada yang mandiri, ada yang mengikuti mandiri, ada yang menumpang. Namun itu semua tidak jadi masalah, karena menurut data yang kami terima hasil informasi pengaplingan atau pendataan wilayah khususnya di Kabupaten Blora untuk jenjang SD SMP itu sudah 100%, ya, 100% posisinya. Jadi sudah SD itu sudah bisa diverbal 100%. Artinya sekalipun SD itu tidak memiliki alat yang cukup, tapi sudah bisa melaksanakan ANBK. Jadi ada tadi dengan cara boleh menumpang di SMP yang bisa ditumpangi, atau mungkin di SMA, SMK sekitar boleh, ya. Alhamdulillah kerjasama kita untuk Kabupaten Blora, Dinas Pendidikan sudah memfasilitasi SMA, SMK baik negeri swasta itu open, terbuka. Kalau memang SD, SMP, MTS, MI ada hambatan terkait dengan sarana prasarana, segera ya koordinasi dengan sekolah. Nah, tidak apa-apa, itu boleh. Kemarin bahkan diberi kesempatan ya oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 bagi SD, MI, SMP, MTS, kesetaraan ya, bila membutuhkan mereka sudah siap untuk membantu pada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan kegiatan yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu, satu-satu dulu.
balik. Nah, baik Bapak Ibu, asesmen nasional itu dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, yakni berupa hasil belajar siswa. Ini, jadi mengapa asesmen nasional itu diperlukan atau dilaksanakan? Ya, jadi sebagai pengganti, kalau di SMP dulu ada istilah UNBK, ini sebagai pengganti UNBK. Jadi asesmen nasional itu dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan berupa hasil belajar siswa. Yang kedua, fungsi dari asesmen nasional itu sendiri, bahwa fungsi asesmen nasional itu sebagai evaluasi oleh pemerintah. Jadi sebagai evaluasi ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, sebagai pemetaan mutu pendidikan satuan pendidikan. Di satuan pendidikan bisa di daerah maupun nasional. Nah, di satuan pendidikan terlebih ya, khususnya kalau di dinas pendidikan itu terfasilitasi oleh LPMP, baik SD maupun SMP. LPMP berperan ya, di tahun 2020 sudah mengaudit mutu pendidikan Kabupaten Blora, baik itu SD maupun SMP. Keluarannya adalah berupa rapot mutu. Nah, ini semua SD maupun SMP di bawah Kemenristek itu sudah ada hasil mutu pendidikan. SD A itu seperti apa, SD B seperti apa, SMP A gimana, B seperti apa, kekurangan di mana, lemahnya di mana, itu sudah ada di rapot mutu. Nah, ini dari satuan pendidikan bisa kami ambil data tersebut. Daerah, fungsi daerah. Kami sudah mengkaji dan mempelajari, sehingga perlu ada pembinaan atau mungkin peningkatan mutu. Maka beberapa sekolah itu sudah kami kirim di tahun 2021, kami tunjuk. Jadi rapot mutunya perlu pembenahan apa, itu sudah kita kirim beberapa SD dan ada beberapa SD dan SMP. Ya, ini sudah kita tindak lanjuti sebagai evaluasi di tingkat daerah. Kemudian hasil-hasil itu tadi dikemas, nanti akan menjadi evaluasi di jenjang nasional yang akan menjadi masukan Kemendikbudristek. Yang ketiga, moda pelaksanaan asesmen nasional itu bisa dilakukan daring atau semi daring. Daring berarti menggunakan jaringan secara utuh, ya, utuh, atau semi daring. Kalau semi daring itu berarti membutuhkan server khusus. Jadi kalau SMP, insya Allah, MTS, insya Allah ini sudah memahami semi daring karena UNBK yang dilaksanakan kemarin, ya, tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan UNBK itu menggunakan moda semi daring, yakni H-1 sekolah sudah bisa mengunduh soal-soal itu. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan ANBK di Kabupaten Blora, baik itu jenjang SDMI, SMP MTS, kesetaraan, SKB, itu nanti menggunakan semi daring. Kalau semi daring kita tidak khawatir akan jaringan yang sewaktu-waktu putus, ya. Nah, kalau daring utuh, ini nanti khawatirnya itu sewaktu-waktu jaringan itu putus. Sekalipun pada pelaksanaan kegiatan ini nanti admin kabupaten, di sini ada Mas Arifin Janda ini SD SMP, itu pasti akan membuat surat pemberitahuan, baik itu kepada
Telkom, PLN, agar semua jaringan itu tidak dimatikan pada saat ada pegangan pohon dan sebagainya. Jadi nanti akan kita buat surat. Yang keempat, peserta dan materi AN. Nah, pesertanya siapa dalam pelaksanaan ANBK? Siswa. Yang pertama peserta itu adalah siswa. Nah, siswa itu akan mengerjakan yang namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimal, yang di dalamnya ada literasi dan numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ini malah keempat-empatnya ini siswa dibanding pada Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah. Ini siswa bebannya malah 4 ya, di mana harus mengerjakan literasi, numerasi. Itu sangat ya, saya sendiri sudah mencoba mengerjakan literasi, bacaannya cukup panjang. Nah, ini yo agak susah itu ya memahami bacaan yang begitu panjang. Nah, karena budaya baca anak-anak kita atau kita khususnya ini memang kategorinya masih rendah, sehingga literasi ini membutuhkan waktu cukup untuk membaca, memahami soal ya. Maka ini dibangkitkan. Monggo Bapak Ibu di sekolah masing-masing, semua jenjang yang ada ini memulai literasi siswa-siswa kita, anak-anak kita. Numerasi juga demikian, tidak hanya kali perkalian saja, namun anak-anak dilatih untuk menggali masalah. Jadi soalnya dalam bentuk cerita. Nah, survei karakter nanti harapannya adalah survei karakter nanti akan mewujudkan siswa yang memiliki 6 kategori, yaitu 6 sumber pelajar Pancasila kalau survei karakter itu. Sedangkan survei lingkungan belajar ya apa yang ada di sekitar sekolah. Kan sebenarnya sekolah itu mengajarkan pendidikan lingkungan hidup, anak-anak dilatih mempelajari lingkungannya, itu sebenarnya ya lingkungan belajar. Jadi sumber belajar anak-anak itu ada di lingkungan, baik itu di sekolah, di rumah, atau di mana saja dia berada, itu sebenarnya sebagai sumber belajar siswa. Ini anak-anak akan digali. Guru akan mengerjakan survei lingkungan belajar dan kepala sekolah pun sama, survei lingkungan belajar. Maka stressingnya dimohon baik guru maupun kepala sekolah ketika pelaksanaan ANBK ya, kami tegaskan supaya tidak meninggalkan tempat, harus mengikuti kegiatan ini, karena nanti tujuannya adalah kepala sekolah yang akan mempertanggungjawabkan mutu pendidikan di sekolahnya. Jadi kami mohon data pelaksanaan jadwal yang sudah kami siapkan dari Pusmenjar itu nanti ya ditaati ya. Tidak pada saat pelaksanaan UNBK. UNBK sasarannya hanya siswa. Sedangkan kalau ANBK berbeda, ada guru, ada kepala sekolah. Karena mutu pendidikan di sekolah masing-masing itu nanti akan ada rapotnya ya. Nanti ada template yang akan tayangkan. Yang kelima, dalam pelaksanaan AN dimungkinkan sekolah menumpang di tempat lain. Ya tadi sudah kami ceritakan, semua sarana prasarana ya di mana saja, di jenjang apa saja boleh ditumpangi. Ya. Dan pengaplingan tempat kelihatannya sudah semua ya, baik teman-teman kita di MI maupun di MTS atau kesetaraan. Mohon kalau memang sampai hari ini kok belum mendapatkan tempat dan sebagainya, segera berkoordinasi di lintas jenjang, utamanya menyampaikan dulu yang
MI, MTS dan ke Kemenak, ya, ke Kemenak. Yang SKB kesetaraan di seksi PAUD, di seksinya Pak Warso, ya, itu nanti segera disampaikan. Sedangkan SD MI, SD SMP bisa ke Dikdas, ya. Nanti akan segera kami tindak lanjuti. Yang penting Bapak Ibu harus menentukan dulu, karena kalau kami yang menentukan tempat nanti salah tempat, ya. Ini karena pengaplingan contohnya di Gedung Tuban. Ini laporan-laporan yang sudah masuk, ya mudah-mudahan nanti bisa akan segera diperbaiki. Di Gedung Tuban itu ada sekolah SD-nya itu berdekatan dengan SMP 1 Tuban. Tapi mendapat tempat di Kapling, ya, itu di SMP 2 Gedung Tuban. Nah, ini sudah kami catat dan sudah kami laporkan. Mudah-mudahan nanti provinsi akan segera mengolah data, ya, mengolah data. Itu ya. Lanjut ke 6. 6. Dalam pelaksanaan AN yang berperan sebagai leading sektor adalah LPMP. Nah, ini. Jadi saat ini peran LPMP luar biasa. Jadi dari Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, itu melimpahkan sepenuhnya pelaksanaan besok pada saat pelaksanaan ANBK itu yang berperan adalah LPMP. Nah, LPMP otomatis tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu dinas provinsi yang menaungi SMA, SMK, MA, Kanwil, Kemenak, ya, dinas pendidikan kabupaten kota, Kemenak kabupaten kota, gitu. Itu nanti akan bersinergi dengan LPMP. Maka LPMP pun juga sudah melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten. Jadi karena ini ya memang leading sektor terakhir adalah LPMP yang ditunjuk oleh Pusmenjar. Ke-8, LPMP, Disdikpro, Kanwil, Disdik Kabupaten, Kemenak nanti akan melakukan pemantauan. Selain pemantauan, ada pendampingan, evaluasi pelaksanaan AN di daerah masing-masing. Maka peran serta Bapak Ibu kami harapkan proaktifnya seperti yang kami ceritakan tadi, jangan sampai siswa kita ada yang tertinggal. Sekalipun jumlah siswanya 200, ya 200 siswa itu semua didaftar, ya. Karena yang mengolah data adalah sistem, ya, bukan dinas pendidikan. Siapa yang menjadi peserta itu adalah sistem, dan di NS oleh masing-masing sekolah, ya, SD, SMP kelihatannya sudah menerima, ya. Di NS-nya SD, SMP sudah, ya Mas, ya, sudah. Sedangkan SMI, MTS yang tahu Kemenak sendiri, ya, ya. Kesetaraan proses, ya, baik. Ini host yang menangani sudah tahu. Untuk SD SMP alhamdulillah sudah terdistribusi, sudah ada, ya. Sedangkan MI MTS itu di bawah naungan Kemenak. Monggo nanti segera ditanyakan, kalau belum segera karena ini DNS-nya sudah turun. Kecuali PKBM atau kesetaraan SKB ini masih dalam proses, ya, masih dalam proses. Jadi tenang saja, semua nanti akan muncul, ya. Yang ke-9, pendataan sekolah dan siswa peserta. Ini yang saya katakan tadi, saya sampaikan. Pendataan sekolah dan siswa peserta AN dilakukan oleh Pusmenjar. Ini berdasarkan data Dapodik atau EMIS yang di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek. Ini namanya Dapodik, di bawah Kemenak, ya, di bawah Kemenak itu namanya EMIS. Maka masing-masing petugas Bapak Ibu di satuan pendidikan, utamanya itu yang menangani AN,
harus proaktif. Jangan sampai ditunjuk menjadi admin AN ini tidak mengikuti perkembangan. Karena AN ini setiap hari bergulir, dinamis sekali. Maka kalau adminnya tidak proaktif akan tertinggal. Maka kami berharap admin yang ditunjuk oleh satuan pendidikan, oleh kepala sekolah masing-masing ini agar selalu mengikuti perkembangan, sehingga informasi baik dari admin kabupaten itu agar tidak tertinggal, karena dinamis sekali. Pendataan peserta guru ini khusus guru dan kepala sekolah ini juga berdasarkan data Dapodik. Jadi Bapak Ibu guru menjadi peserta AN untuk survei lingkungan belajar itu Bapak Ibu guru kepala sekolah yang sudah masuk di database di Dapodik atau mungkin EMIS, gitu ya. Selanjutnya jadwal pelaksanaan AN dirancang pada bulan September Oktober. Baik, lanjut. Nah, tugasnya sekarang, tugas sekolah, ini tugas kabupaten juga sudah perlu segera dibentuk tim teknis ANBK pada tingkat provinsi dan kabupaten. Ini sudah di jenjang provinsi, sudah di kabupaten, sudah secara otomatis di satuan pendidikan kepala sekolah agar segera membentuk tim teknisnya. Kalau di SMP namanya ada tim teknis yang menangani khusus, ya, jaringan itu nanti namanya proktor. Dulu ada namanya proktor dan teknisi pada saat UNBK. Jadi proktor itu yang melayani anak-anak pada saat pengerjaan soal, kalau ada loss, kehilangan soal dan sebagainya yang membetulkan proktor. Sedang teknisi itu yang menyiapkan perangkat, jaringan dan sebagainya. Ini nanti maka diharapkan kalau memang tidak punya dua, cukup satu tim teknisnya yang merangkap nanti, ya, tim teknis. Nah, bagi sekolah yang mengikuti atau tumpang, berarti tim teknisnya dari sekolah asal. Maka ini Bapak Ibu kepala sekolah segera berkoordinasi, ya. Tetapi itu bukan terus sepenuhnya oleh sekolah yang ditumpangi, ya. Tapi Bapak Ibu juga mengirim tim teknis yang sudah dibentuk oleh sekolah. Karena otomatis kalau tim teknis sekolah yang ditumpangi itu hanya memfasilitasi pelaksanaan kaitannya jaringan dan menyiapkan sarana prasarana, ya. Tapi kalau tim teknis sekolah kan yang tahu kondisi anaknya, siswa yang bersangkutan. Jadi maka tim teknis sekolah yang mengikuti atau hadir di sekolah yang dituju pada saat pelaksanaan ANBK. Selanjutnya simulasi AN dilaksanakan. Nah, ini kaitannya dengan simulasi. Nanti sudah ada jadwal di bulan Agustus ini akan dirancang simulasi AN, ya. Harus dipahami bahwa simulasi itu bukan tryout seperti UNBK. Kalau UNBK itu ada tryout, diawali dengan latihan-latihan, melihat hasil angkanya. Anak-anak saya di Mapel ini kok mas, sehingga butuh pemantapan. Tapi kalau ini tidak, AN dilaksanakan bukan sebagai tryout, tetapi untuk mengenalkan, sekali lagi, mengenalkan pada siswa, atau bisa juga proktor, membiasakan proktor, ya. Apalagi yang baru mengenal kegiatan ini nanti
siswa juga dikenalkan, proktor juga sama. Dan
Mau kula nganu Pak, meset niku lho boten saged ngangge kula lagi boten saged. Boten saged. Ngables dari nggih
setelah nganu 5 sebelumnya sarang-sarang itu sampai negatif. Oh, nah, setelah 5 itu dikasih anggap aja positif. Nah, dia kenapa deh mas? Ini gini pak. Pas jadi
Ya mohonlah dengan sukarela ya, dipinjamkan, dilatihkan pada anak-anak biar mulai saat ini tahu ini loh bentuk soal, paling tidak mengenal bentuk soalnya dulu. Oh, yang pilihan ganda seperti ini, pilihan ganda kompleksnya, yang menjodohkan, yang isian singkat, ya biar latihan ngetik ya, otomatis latihan ngetik. Jadi anak itu beda nunak-nunuk, mulai huruf A, huruf B, huruf D. Kalau pada saat dia latihan ngetik dulu ya. Karena itu tidak bisa diisikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini nih bentuk penawaran. Urean inilah yang tahu itu